Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, mohon izin saya menyampaikan aspirasi saya. Karena hal ini terpaksa saya harus dengan tegas mengatakan bahwa untuk menguji kesaktian Pancasila, bagaimana kepak sayap burung Garuda itu menyelamatkan rakyatnya dari sosok seorang manusia bernama Johnny Weol, Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia yang telah menyesatkan banyak orang Kristen, khususnya warga GPDI, di mana para petinggi dan para pemangku kebijakan mereka memilih untuk berkhianat terhadap firman Allah dan terhadap ADRT daripada mencopot Johnny Weol dari jabatannya sebagai ketua umum, karena telah dengan sengaja kesekian kalinya melakukan pelanggaran biadab yang melanggar HAM berat dan pelanggaran kode etik hamba Tuhan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GPD 2012 dalam bab 14 pasal 32, 33 bagian E berbunyi, segera lakukan pemecatan terhadap hamba Tuhan yang melakukan zina. Para petinggi GPDI tidak melakukan perintah konstitusi ini, namun mereka sepakat memilih untuk berkhianat terhadap firman Allah dan terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI. Maka secara otomatis mereka telah melegalkan persinahan, hubungan gelap, kawin-mawin, aborsi, bahkan perkosaan di dalam organisasi GPDI yang kita cintai ini, yang sudah berumur 105 tahun. Bila Johnny Weol secara perorangan tidak mengakui kebenaran Alkitab, tidak masalah. Tetapi ketika Anda mengusik kecintaan orang-orang Kristen terhadap sebuah kebenaran di negeri ini dengan mengatakan bahwa perbuatan asusila, persinahan, perkosaan, hubungan gelap, kawin mawin, aborsi yang telah dengan sengaja kesekian kalinya Anda lakukan dan para pelaku lainnya lakukan, lalu kalian mengatakan itu tidak benar, maka sudah tiba saatnya kepak sayap burung Garuda menyelamatkan warganya dari perpecahan, dari permusuhan. Dan itu terlalu mudah bagi Pancasila. Pancasila terlalu sakti untuk menghadapi orang-orang yang berusaha memecah belah persaudaraan dan persatuan. Di dalam Alkitab menceritakan sosok seorang Johnny Weol mirip dengan seorang oknum bernama Antikris. Antikris berarti dia anti terhadap Kristus, terhadap kebenaran. Karena dia telah merusak tatanan agama yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul di dalam buku yang bernama Alkitab yang berisi firman Allah. Untuk itu, hari ini saya mengetok pintu hati para petinggi bangsa, presiden, DPR, MPR, aparat pejabat, TNI, Polri, pemuda pelajar, siswa mahasiswa. Selamatkan bumi pertiwi. Jangan habiskan energi untuk membela sosok seorang Johnny Weol yang tidak menginginkan kedamaian sesungguhnya. Ketika mereka, para pembela Johnny Weol, mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengusik dan melukai hati penduduk negeri ini, maka waktunya pemerintah mengambil sikap dengan jelas, tegas, dan inilah yang harus kita usung bersama, bahwa kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini dengan penuh kerendahan hati saya minta dukungan doa dari berbagai pihak, dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa kasus ini tidak ditangani secara profesional oleh oknum penyidik PPA Polda Sulawesi Utara. Diduga mereka telah disuap pelaku, sehingga dengan gagah berani mereka mempertaruhkan pangkat dan jabatannya demi membela kejahatan.
Mereka telah mencoreng institusi yang mereka emban, dan mereka gagal menjalankan program presisi Kapolri. Mereka hanya omong-omong doang. Salam presisi, kami siap melayani Anda. Meskipun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan. Tapi mana buktinya? Mana presisinya? Jadi hari ini saudara, saya sedang berhadapan melawan oknum-oknum polisi-polisi yang nakal ini. Jadi yang menyakiti hati rakyat selama ini adalah oknum-oknum penyidik yang tidak profesional. Mereka tidak punya kapasitas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat yang telah setengah mati berjuang, bekerja siang malam, cari uang, kumpul uang untuk bayar pajak, bayar gaji mereka. Dan saya tidak sudi pajak saya kalian makan, oknum-oknum polisi. Semoga aspirasi ini didengar oleh tim Komite Reformasi Transformasi Polri. Copot oknum penyidik yang nakal dalam kasus ini, karena tidak ada artinya baju coklat yang mereka pakai selama ini. Para oknum penyidik ini telah saya laporkan ke Divpropam Mabes Polri dan ke Komisi 3 DPR RI. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari agar permohonan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dapat dikabulkan secepatnya. Dan kepada teman-teman aktivis kemanusiaan, jangan pernah berhenti berjuang mempertahankan kebenaran, persatuan dan kesatuan di Republik ini. Ingat, NKRI harga mati. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran daripada ingin disukai, tapi harus memakai topeng kemunafikan. Itu adalah karakter para penjilat. Tugas penjilat itu hanya dua, kawan. Satu, menjilat pemimpin. Kedua, menjilat ludahnya sendiri. Teman-teman seperjuangan, kita tegak lurus meskipun kita berada di angkatan yang bengkok. Tapi kita tidak bengkok. Oleh sebab itu, selama hayat masih dikandung badan, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Demikian.